Teman-teman, alerta. Ada kabar penting yang harus gue kasih tahu ke kita semuanya, karena ini nggak cuma ngomongin soal bagaimana nasib teman-teman kita, para tahanan politik yang mereka masih ditahan sampai hari ini, tetapi juga ngomongin soal bagaimana perburuan para aktivis, perburuan teman-teman kita yang aktif bersuara sampai hari ini, teror, intimidasi, ancaman, dan juga ini ngomongin soal nasib kita semua ke depannya. Ini teman kita, namanya Laras. Ia pada Agustus lalu ikut sebagai warga yang marah-marah akibat tunjangan DPR yang naik begitu tinggi, marah-marah nih di story Instagramnya, close friend bahkan. Tetapi hari ini ia ditangkap secara paksa dan hari ini masih ditahan dan dia dituntut 1 tahun penjara. Kalau dilihat-lihat sih salah satu fenomena negara kita, aparat cukup sangat serius dan sat-sat banget ya kalau soal nyerang warga. Tapi kalau misalkan soal nyerang para koruptor yang korupsinya triliunan, ini teman kita namanya Azril. Saat demo Agustus lalu, ia hanya menonton, berdiri menonton, tidak melakukan apapun, apalagi merusak sebagaimana yang dituduhkan saat ini, di mana ia juga ditangkap dan ditahan secara paksa. Ia dipukul, diinjek, diseret menggunakan motor, dan ditinggalkan begitu aja di jalan. Dan bahkan hari ini ia diduga geger otak. Gimana nggak geger otak? Ia mengalami kekerasan selama ditangkap dan bahkan nggak tahu salahnya apa. Kasus teman kita Azril ini dibangun dengan tekanan penyidikan, bukti lemah, narasi sosmed. Ini teman kita, namanya Riva. Ia bersuara lewat second account-nya. Bahkan ia hanya melakukan rekaman terhadap bagaimana situasi aksi pada Agustus lalu. Tapi hari ini, ia juga menjadi korban perburuan cyber. Dan yes, sebagaimana nasib teman-teman kita lainnya, 1000-an yang juga menjadi tersangka, mereka semua ditangkap karena pola dan tuduhan yang sama. Ini sedih banget. Ini 60 tahanan politik. Mereka juga ditangkap atas tuduhan pada Agustus lalu. Mereka mengalami kekerasan dan kita bisa melihat bagaimana kemudian tangisan dari ibu mereka, orang tua mereka, keluarga mereka. Harus kalian tahu bahwa dari beberapa nama yang gue sebut tadi, bahkan dengan 60 tahanan politik, mereka semuanya belum tentu terbukti bersalah. Banyak yang dituduhkan, banyak juga yang salah tangkap. Tetapi mereka terlanjur ditangkap secara sewenang-wenang, mereka terlanjur dikriminalisasi, mereka juga terlanjur mendapatkan berbagai macam pola kekerasan. Ini Del Pedro, Muzaffar Salim, Farid Anhar, dan juga Syahdan Hussein. Kata gue ya, harusnya aparat dan juga pemerintah berterima kasih nih kepada orang-orang ini. Karena harusnya kerja-kerja untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara tidak seharusnya dilakukan oleh teman-teman kita yang satu ini. Tapi, teman-teman kita yang satu ini, yang mereka berdiri paling terdepan, melakukan advokasi dan kerja-kerja HAM, malah justru hari ini dituduhkan. Bukan cuma mereka, teman-teman. Tapi, teman-teman kita, para influencer, para relawan yang kemudian speak up soal bagaimana fakta yang terjadi di Sumatera sampai hari ini yang masih jauh dari kata pulih akibat bencana ekologis itu, mereka juga hari ini kena doxing, kena teror, intimidasi, dan juga ancaman. Bahkan mereka dipaksa untuk nge-tag dalam beberapa video mereka yang memperlihatkan bagaimana fakta yang ada di Sumatera. Bisa kegambar lah ya bagaimana situasi hari ini. Itu hanya beberapa dari sekian banyak ribuan yang kemudian mereka menjadi korban akibat mereka